Halo teman-teman pencinta otomotif, selamat datang di channel Makassar Otomotif. Segmen mobil SUV di pasar otomotif Indonesia semakin ramai dengan kehadiran produk unggulan Suzuki terbaru yaitu Suzuki Grand Vitara Hybrid. Mobil ini bukanlah mobil dengan pemain baru, namun dia adalah pemain lama yang dimana 5 tahun lalu sudah tidak pernah terdengar kabarnya, dan kini di 2023 Suzuki Indonesia melahirkan kembali Suzuki Grand Vitara yang resmi diliris di sebuah pameran otomotif ternama di Indonesia. Mobil generasi terbaru Grand Vitara ini hadir dengan berbagai macam upgrade-nya. Salah satu yang paling menonjol tentu adalah keberadaan Suzuki Smart Hybrid. Nah, mari kita bahas lebih rinci apa yang jadi keunggulan Suzuki Grand Vitara Hybrid ini. Mesin Suzuki Grand Vitara ini adalah mesin 1500 cc Smart Hybrid dengan teknologi K15C serta teknologi dual jet, dan transmisi adalah matic dan 6 percepatan. Dengan performa mesin yaitu power 103,6 PS di 6000 rpm dan 136,8 Nm di 4400 rpm, dan dia adalah penggerak roda depan. Dan ini adalah tampilan depan dari Suzuki Grand Vitara. Bisa kita lihat, bila kita lihat sekilas, ini 3 poin bisa masuk ini. Garangnya masuk, sportinya masuk, futuristiknya juga masuk. Bisa dibilang ya dia cukup komplit dibanding pesaing-pesaingnya yang hanya biasa mengutamakan satu hal saja dibanding dengan 3 poin yang di atas. Dan yang ini adalah tampilan grill dan fog lampnya. Kita beralih ke headlamp. Untuk headlampnya sudah menggunakan sistem LED proyektor dan juga sistem leveling device. Selanjutnya kita ke profil bannya. Velg yang digunakan itu adalah velg 17 inci dan warna velgnya itu adalah two tone. Dan untuk profil bannya itu menggunakan ukuran 215/60 ring 17. Untuk spion sudah menggunakan electric mirror dan elektrik lipat. Dan khusus untuk tipe GS yang dual tone, spionnya sesuai dengan warna yang di atas. Jadi untuk atapnya itu disesuaikan dengan warna spion. Jadi kalau atapnya hitam, spionnya juga hitam. Lalu terdapat kamera di bawah spionnya, dan ini hanya ada pada tipe GX. Kenapa? Karena tipe GX sudah dilengkapi dengan kamera 360. Salah satu yang membuat mobil ini lebih compact dan lebih garang yaitu adanya over fender yang mengelilingi bodi mobil. Bisa dilihat di sepanjang garis pinggiran mobil ini, dan di atas ban itu adalah over fender dan itu mengelilingi seluruh mobil Grand Vitara ini. Jadi bisa dibilang SUV ini memang betul-betul masuk di kelas compact SUV. Lalu di bagian atas kita juga bisa melihat adanya terdapat roof rail. Roof rail ini yang menempel mulai dari bagian belakang hingga ke bagian depan mobil. Kesan garangnya makin kelihatan lagi nih. Dan ini adalah tampilan belakang Suzuki Grand Vitara secara overall. Pada bagian spoiler, kita bisa lihat di sini terdapat high mount stop lamp, dan di bagian atas, yaitu di bagian atapnya itu terdapat shark fin anten. Dan ini adalah tampilan kaca pada Suzuki Grand Vitara, dan pada kaca Suzuki Grand Vitara ini itu terdapat rear diffuser. Salah satu yang mendapat banyak perhatian dari mobil ini yaitu pada lampu pengereman bagian belakang. Kenapa? Bisa kita lihat lampu pengeremannya itu menyambung dari kiri ke kanan. Jadi sangat-sangat sporty, sangat-sangat futuristik. Ini adalah tampilan bumper bagian belakang mobil, dan bumpernya itu adalah sewarna bodi. Namun karena bumper ini kita sudah pasangi SGA, dan ini adalah tampilan bumper yang sudah dipasangi Suzuki jenis aksesoris. Dan ini adalah logo Smart Hybrid berada di samping kanan pintu belakang. Next, kita masuk di bagian belakang mobil. Di sini kita lihat, di sini terdapat kamera parkir, dan ini adalah kamera parkir ya, dan untuk pintu itu terbuka secara elektris.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, bagasinya cukup besar, cukup gede, dan ini bisa menampung 373 liter. Nah, di sebelah kanan ini adalah lampu bagasi, dan kita lihat posisi ban serepnya. Nah, posisi ban serepnya itu ada di sini. Untuk kapasitas bagasi 373 liter di sebuah mobil SUV, saya rasa itu sesuatu yang lebih dari cukup. Tapi jangan khawatir, Anda bisa menambahkan kapasitas bagasinya dengan cara merebahkan kedua tempat duduk di bagian belakang. Nah, sekarang kita masuk di pintu baris kedua. Apa saja yang ada di sip 2 mobil ini. Pada saat kita membuka pintu baris kedua, kita langsung berhadapan dengan kursi penumpang. Nah, kursi penumpang ini juga memiliki sandaran, di mana sandarannya ini bisa dinaikkan dan juga bisa diturunkan. Nah, untuk sandaran ini juga bisa kita rebahkan. Nah, cara merebahkannya itu menarik tuas dari sisi kanan masing-masing, terus kita tarik bagian sandarannya ke bawah. Nah, untuk sebelah kanan itu bukaannya itu adalah 40% dan di sebelah kiri itu adalah 60%. Dan di tengah ini kita bisa lihat di sini terdapat armrest. Nah, lalu apa saja yang terdapat di bagian tengah? Nah, mari kita lihat. Di sini terdapat ventilasi AC. Namun, ventilasi AC ini itu tidak bisa diatur secara individual. Jadi, murni betul-betul hanya ventilasi AC. Dan juga terdapat dua USB socket, yaitu USB biasa dan USB Type-C. Dan ini armrest yang kita lihat tadi ya. Dan kita lihat di armrest ini terdapat tempat untuk cup holder. Dan yang ini adalah tampilan dari panoramic sunroofnya. Dan ini adalah bukaan pintu pada sisi driver. Dan di bagian ini terdapat power window, door lock, pengaturan spion, serta elektrik lipat spionnya. Untuk joknya dia sudah berbahan kulit sintetis ya. Pengaturan maju mundur, sistem manual. Untuk pengaturan naik turun, sistem tuas. Dan di bagian atas ini terdapat hand grip, dua buah sun visor, dua buah lampu kabin. Nah, dan ini adalah tombol untuk buka tutup sunroofnya. Di sini juga terdapat laci penyimpanan atas, kaca spion dalam, dan untuk sun visor keduanya terdapat kaca dan lampu. Di Grand Vitara ini juga terdapat head unit display. Posisinya berada di atas MID. Di sini dia menampilkan jam, kecepatan, serta posisi transmisi. Di bagian ini terdapat beberapa tombol yang berada dalam satu area. Nah, yang pertama itu ada tombol start engine, tombol pengaturan HUD, tombol pengaturan tinggi rendah HUD, auto leveling, serta tombol pengaturan kamera 360. Kita masuk pada bagian setirnya. Setirnya ini sudah tergolong premium ya, karena setirnya sudah terbungkus kulit. Di bagian kiri terdapat tombol audio steering switch dan di bagian kanan adalah pengaturan cruise control. Yang menarik lagi di bagian setirnya itu sudah terdapat pedal shift ya. Nah, ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan transmisi. Next, kita masuk di MID. Beberapa di antaranya yang ditampilkan pada MID itu yang pertama itu tenaga torsi, motion sensor, jam, rata-rata konsumsi pemakaian bahan bakar, serta sisa bahan bakar, tampilan mild hybrid, serta individual door warningnya. Next, kita menuju ke head unitnya. Nah, head unitnya ini modelnya floating. Tampilan pada head unit ini ada sangat-sangat banyak sekali, yaitu ada Bluetooth untuk konek ke HP, ada pengaturan brightness, ada pengaturan informasi MID, ada WiFi, dan juga ada tampilan kamera 360 dan beberapa fitur menarik lainnya. Next, kita masuk di bagian bawah head unitnya. Nah, di sini gambar segitiga bisa dilihat ini adalah tombol lampu hasar dan di kiri kanannya itu adalah lower air conditioner. Pada bagian ini kita bisa lihat ya, ini ada dua pengaturan yang kiri kanan yang sama modelnya ini. Yang pertama itu adalah pengaturan untuk panas dingin, yang satunya adalah pengaturan untuk suhu air conditioner.
Dan di bagian bawahnya juga terdapat ada beberapa tombol, yaitu tombol arah semburan air conditioner, auto on off air conditioner, from diffuser, serta tombol rear diffuser. Dan di bagian ini adalah tombol stationer control on off, auto engine startup, serta tombol sensor parkir. Kuncinya seperti ini ya, kuncinya itu smart key. Ini adalah transmisinya Matic, dan ini adalah laci penyimpanan. Dan kiri atas ini terdapat lower air conditioner. Yang ini bahannya soft touch ya, dan di atas ini hard plastik. Next kita masuk di sisi tengah. Di sini terdapat laci penyimpanan dan ini bisa buka tutup. Dan apabila ditutup dan didorong ke depan, ini akan bisa jadi armrest. Di bagian depannya juga terdapat penyimpanan terbuka dan ini adalah rem tangannya. Demikian tadi review singkat kami tentang New Grand Vitara 2023 dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.